PT Pertamina membenarkan adanya surat yang dikirim oleh Ketua DPR RI Setia Novanto kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto terkait permintaan pembayaran atas biaya penyimpanan BBM pada PT Orbit Terminal Merak atau OTM. Meski demikian, pihak Pertamina belum dapat memberikan keterangan lebih dalam terkait kontrak tersebut. Hal ini disampaikan Vice President Corporate Communications Pertamina Wiyanda Pusponegoro ketika ditemui Rabu siang tadi. Menurut Wiyanda, kontrak tersebut dibuat sebelum Dirut Pertamina Dwi Sucipto menjabat. Oleh karena itu butuh waktu bagi perseroan untuk memeriksa kembali keabsahan surat itu. Pihak Pertamina juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menelusuri keberadaan kontrak-kontrak yang telah dijalin Pertamina dengan PT OTM. Termasuk diantaranya adalah nomor kontrak yang tertera dalam surat yang dilayangkan Setia Novanto Oktober lalu. Pihak Pertamina juga tidak mengerti maksud dari terteranya nama Hanung Budia dalam surat yang disebutkan selaku Direktur Pemasaran dan Niaga. Karena jabatan tersebut saat ini berada atas nama Ahmad Bambang, bukan Hanung Budia seperti yang dituliskan dalam surat dari Ketua DPR RI. Pertamina melihat kalaupun ada proses-proses bisnis yang harus ditindaklanjuti, itu semua kita harus mengacu kepada proses-proses GCG ya, Good Corporate Governance, dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Ya, jadi kalau memang kemudian ada semacam proses-proses bisnis yang harus ditindaklanjuti dengan mitra, kita akan lihat sejauh mana kemudian hal-hal tersebut juga tetap mengacu kepada prinsip-prinsip GCG. Kemudian di satu sisi kita lihat khususnya untuk mitra yang kemudian disebutkan di surat tersebut ya, kita juga harus melakukan verifikasi gitu ya, pengecekan secara mendalam dan seksama. Termasuk kita juga sampai saat ini sudah melibatkan satuan pengawas internal, termasuk juga BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga tentunya melibatkan dari tim legalnya Pertamina. Jadi tentunya kita tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Kita harus benar-benar yakin bahwa kalaupun harus ada keputusan atau proses yang ditindaklanjuti, semua harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terkuaknya nama Setia Novanto dalam skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham Freeport memunculkan desakan pencopotan dari jabatan Ketua DPR. Desakan itu muncul dari kalangan DPR dan juga masyarakat. Lalu dapatkah Novanto berkelit? Simak ulasannya berikut ini. DPR sedang terguncang. Kredibilitasnya sebagai lembaga wakil rakyat sedang berada di titik nadir. Menyusul skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang diduga dilakukan Ketua DPR Setia Novanto. DPR makin buruk karena kedua Wakil Ketua DPR, Fadlizon dan Fahri Hamzah, secara membabi buta membela Novanto. Di mata publik, pimpinan DPR, khususnya Setia Novanto, tidak memiliki kelayakan lagi sebagai Ketua DPR. Buktinya, sebuah petisi online yang menuntut pemecatan Ketua DPR Setia Novanto ditandatangani ribuan orang. Petisi ini dibuat oleh Setiawan Abadi di situs change.org dan ditujukan kepada MKD, Kepolisian, dan KPK. Di media sosial, sindiran sinis kepada Novanto dengan hashtag Papa Minta Saham juga sangat populer. Masyarakat juga secara langsung menunjukkan kegeramannya. Seharusnya Setia Novanto itu dihukum secara pidana, bukan hanya secara kode etik. Harusnya dihukumnya secara pidana, jangan hanya kode etik aja biar ada efek jerahnya. Di kalangan DPR sendiri juga berkembang sikap kesal terhadap Novanto. Bagi anggota Dewan, bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden yang namanya dicatut, tapi juga nama anggota Dewan. Sebab dalam melakukan aksinya, Novanto kerap mengatasnamakan sebagai Ketua DPR. Dari semua percakapan-percakapan dan kawan-kawan di DPR dari tadi pagi, dari kemarin bahkan itu, sejak paripurna selesai, kelihatan bahwa mereka juga kesal, merasa juga bahwa yang dicatut tidak cuma nama Presiden,
tidak cuma nama wakil presiden, tapi nama anggota DPR 559 orang juga merasa tercatut. Yang pasti, kasus yang diduga melibatkan ketua DPR itu kini sudah ada di tangan Mahkamah Kehormatan DPR. Sayangnya, kredibilitas MKD sendiri juga tak kalah buruk. Di mata publik dan sebagian anggota Dewan, MKD selama ini terlihat lebih berperan sebagai pembela kehormatan pimpinan Dewan ketimbang sebagai Mahkamah Kehormatan DPR itu sendiri. Sebelumnya ada kasus Trumpgate. Di sana Pak Novanto juga diduga melakukan pelanggaran etis, walaupun akhirnya dengan sangat kecewa kita menerima keputusan yang begitu ringan dari MKD. Jika terbukti, pelanggaran Novanto kali ini memang berat, sehingga konsekuensinya yang layak diterimanya juga berat. Kalau dilihat dari kasus-kasusnya sebenarnya bukan kasus ecek-ecek ya. Ini semua kasus-kasus besar yang menurut saya satu saja dibuktikan dari 3 kasus itu sebetulnya cukup untuk menyatakan yang bersangkutan setidaknya dibatalkan ya, atau dicabut ya jabatan kepemimpinannya. Yang paling mungkin MKD memutuskan itu dalam kategori pelanggaran sedang, minimal, dan berat, dan itu artinya sebagai pimpinan harus dicopot. Kalau pelanggaran berat lebih berat lagi, dia harus mundur dari keanggotaannya sebagai DPR. Publik perlu mengawal agar MKD memiliki nurani dan keberanian untuk menegakkan martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab ada indikasi kali ini juga MKD masuk angin, bahkan sebelum kasusnya ditangani. Karena itu memang butuh semacam kawalan yang cukup dari masyarakat, dan saya pikir juga media ya, untuk sama-sama memastikan ada proses persidangan yang objektif terhadap kasus ini. Tentu saja, Novanto bukan hanya terancam menerima konsekuensi politik dan etis, tapi juga konsekuensi hukum. Wakil Presiden Yusuf Kala bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran pidana. Kriminal tidak dibuktikan yang melapor, yang tidak melapor dia sama kan. Bisa jadi unsur melanggar hukum itu memang ada. Setidaknya itulah yang dikatakan seorang pakar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana dalam peristiwa ini, ya, paling berat itu dia kena undang-undang korupsi. Dalam hal ini dia melakukan pemerasan atau memberikan janji terhadap ini. Proses politik di DPR dan kemungkinan proses hukum menanti Novanto. Tapi Novanto adalah politisi kawakan yang tahu bagaimana menghadapi kasus seperti ini. Dia tentu tak mau kalah dengan seniornya, politisi Golkar Akbar Tanjung, yang tetap bertahan sebagai Ketua DPR periode 1999-2004, meski desakan begitu kuat agar mundur dari jabatannya karena keterlibatannya di skandal Bulog Gate. Selain mengawal kasus Novanto, publik hanya bisa harap-harap cemas dengan komitmen MKD DPR. Skandal Setia Novanto menyibak kembali tentang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang banyak dihuni oleh para makelar proyek. Informasinya atau ulasannya sesaat lagi. Sedikit yang walaupun saya presiden itu akhirnya setuju dari udah. Yang paling mungkin MKD memutuskan itu dalam kategori pelanggaran sedang, minimal, dan berat, dan itu artinya sebagai pimpinan harus dicopot. Kalau pelanggaran berat lebih berat lagi, dia harus mundur dari keanggotaannya sebagai DPR.
Halo, selamat malam pemirsa. Terungkapnya kasus atau skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan saham PT Freeport yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto seolah menegaskan kepada kita adanya praktek percaloan atau makelar proyek yang ada di kalangan anggota Dewan. Dan Metro Highlight selama 30 menit ke depan akan mengulasnya untuk Anda. Kali ini bersama saya Ade Mulya. Pemirsa, terungkapnya skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham Freeport yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto seperti menegaskan adanya praktik makelar proyek di kalangan wakil rakyat. Dan untuk informasinya, kami memiliki informasi berikut ini. Setia Novanto. Dia tampak begitu tenang memasuki gedung DPR, tempat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Di tengah namanya yang disebut-sebut terlibat dalam skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham PT Freeport, Novanto tetap tenang. Nama Novanto mulai santer terdengar ketika Senin 16 November lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tentang adanya anggota Dewan yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta bagian saham perusahaan tambang emas Freeport. Kepada publik, Sudirman Said memang tidak menyebut nama saat melapor ke MKD. Namun, dalam perbincangan di program Mata Najwa Metro TV, ia membenarkan bahwa anggota DPR yang dimaksud adalah Setia Novanto yang tak lain adalah Ketua DPR. Di masyarakat pun beredar transkrip pembicaraan 3 orang dengan inisial SN, R, dan MS. SN diduga Setia Novanto, R diduga adalah pengusaha Riza Khalid, dan MS diduga adalah Presiden Direktur Freeport Maruf Samsudin. Publik akhirnya dapat mendengar langsung ketika rekaman pencatutan nama Presiden itu beredar di media. Dengan sekarang, saya sih yakin itu karena Presiden sendiri sangat kasih kode begitu, dan berkali-kali yang urusan kita di DPR itu selalu ditahan segitiga, walaupun saya Presiden itu akhirnya setuju aja deh. Nanti saya kasih tahu itu supaya ngomongin begini Presiden. Saya udah ketemu Presiden, udah cocok loh. Pengalaman ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini Bapak yang ada lobbyisnya Pak. Oh itu strategi Pak. Ini Pak Henry Kissingernya Pak. Henry Kissingernya nih Pak. Henry Kissingernya. Kita jadi beban itu Pak. Kita ini orang kerja Pak. Strategi. Henry Kissingernya. Freeport jalan. Bapak itu happy. Akhirnya ikutin paket itu Pak. Kumpul-kumpul, gua mana terus terang nggak usah kata-kata bagian gua happy. Kumpul-kumpul, kita kolab, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Apalagi? Ya. Bukan Novanto kalau tidak berkelit. Dengan tenang dan ekspresi wajah agak memelas, politisi kawakan Partai Golkar ini membantah bahwa saya membawa atau mencatut nama Presiden, tapi yang jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya,
kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan. Novanto memang jago lobby proyek. Baru-baru ini yang mencuat selain kasus Freeport adalah soal skandal lobi pembelian pesawat Jepang. Kabar tersebut muncul dalam pemberitaan yang ditulis media massa Jepang The Japan's Time tanggal 12 November lalu. The Japan's Time menulis, Setia Novanto menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Indonesia mempertimbangkan pembelian pesawat amfibi Shinmaiwa US-2 sebagai sinyal kerjasama pertahanan kedua negara. Kabar ini tak pelak membuat Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu marah. Ria Mizat mengatakan, sebagai pimpinan legislatif, Novanto tidak memiliki hak dan kewenangan menginisiasi pembelian alutsista TNI. Selain itu juga muncul kasus lain yang disebut melibatkan Novanto. Beredar kopi surat Setia Novanto berkop DPR, ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto. Pada surat tertanggal 17 Oktober 2015 itu, Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak pada PT Orbit Terminal Merak, tempat PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut. Pihak DPR dan Novanto membantah mengirim surat tersebut. Namun, sebaliknya, pihak Pertamina membenarkan ada surat tersebut. Pada intinya memang kita mendapatkan surat tersebut ya. Jadi kalau tertulis di suratnya itu kan 17 Oktober. Nah itu kemudian kita biasanya kalau mendapatkan surat tersebut biasanya kan kemudian melakukan juga penelusuran ya kemana-mana pihak yang harus memeriksa. Bukan hanya itu kasus yang membelit Novanto. Publik tentu masih ingat kontroversi pertemuan Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kasus ini sempat dibawa ke MKD DPR, namun dua pimpinan itu hanya divonis melakukan pelanggaran ringan dan hanya menerima peringatan lisan. Novanto memang lekat dengan kasus. Setidak-tidaknya, namanya kerap disebut dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Sejak kasus 1999, namanya sudah lekat dengan kasus. Tahun 1999, Novanto disebut terlibat pengalihan hak piutang atau sesi PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara 904,64 miliar rupiah. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer 500 miliar rupiah lebih kepada PT Era Giat Prima milik Novanto. Tahun 2003, Novanto bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 6.000 ton beras yang diimpor Incout dan menyebabkan kerugian negara 122,5 miliar rupiah. Tahun 2006, Setia Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus penyelundupan limbah beracun di Pulau Galang, Batam. Ia disebut berperan sebagai negosiator dengan eksportir limbah di Singapura. Tahun 2012, Novanto disebut-sebut terlibat kasus korupsi proyek PON Riau 2012. Ia diduga mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran Pekan Olahraga Nasional di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun 2013, nama Novanto kembali disebut dalam kasus korupsi. Ia disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menyebut Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek IKTP. Kalau cerita Novanto ini sinterklas, benar-benar sinterklas. Dia ini membagi di mana-mana, mulai kasus EKTP, kasus PON, kasus gedung DPR. Karena dugaan terlibat dalam sejumlah kasus itulah, berbagai kalangan keberatan saat ia diusung Koalisi Merah Putih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Awal ya, sejak dari proses pemilihan Ketua DPR dahulu gitu, kita sudah mengatakan bahwa agak keberatan dengan sosok yang bersangkutan. Pertama karena nama yang bersangkutan sering disebut-sebut dalam berbagai kasus ya.
Sebut saya seperti yang disebutkan tadi, misalnya Kesi Bank Bali gitu ya, kemudian juga disebut-sebut juga di dalam proyek IKTV ya, dan sebagainya. Kemudian setelah terpilih, dan saya pikir sejak mereka terpilih sudah lebih dari 1 tahun gitu, boleh disebut tidak ada prestasi sama sekali. Yang ada justru adalah kontroversi. Kontroversi dan kasus memang lekat dengan Novanto. Namun, pria kelahiran Bandung 12 November 1955 ini mampu lolos dari jeratan hukum. Ia memang piawai. Kini setelah kasus Freeport ini, desakan agar dia mundur atau dicopot dari jabatan Ketua DPR menguat. Akankah Novanto kembali mampu berkelit? Ya, lalu apa konsekuensinya jika Setia Novanto tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI? Simak ulasannya setelah jeda. Menanti status kasus Novanto. Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memasuki babak point of no return atau tidak bisa mundur kembali. Publik melalui persidangan awal di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI praktis telah mengetahui seluruh substansi dari kasus Papa Minta Saham. Pemahaman publik melalui rekaman pembicaraan menghebohkan yang diperdengarkan di awal sidang MKD yang semula terbuka sesungguhnya tidak memberi pilihan bagi MKD selain untuk maju dan mengusut tuntas kasus itu. Akan tetapi, MKD faktanya lebih memilih mengecewakan publik dengan mengambil langkah berbelok, bahkan mundur. Sebagai lembaga penegak etika dan moral anggota Dewan, MKD semestinya segera memberi keputusan cepat terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setia Novanto yang sudah terang benderang substansi dan fakta-faktanya. Nyatanya, berbagai langkah konyol masih saja dilakukan MKD akhir-akhir ini. Kepercayaan publik terhadap MKD pun terus tergerus habis. Karena itu, tidak salah jika harapan penuntasan kasus ini kini terletak di lembaga penegak hukum. Kita mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang proaktif menjalankan penyelidikan intensif dengan progres jelas dan terukur. Kejaksaan Agung telah memeriksa Sudirman Said dan Ma'ruf Syamsuddin. Kejaksaan Agung juga telah memeriksa rekaman CCTV Hotel Ritz-Carlton Pacific Place tempat Novanto mengajak pengusaha minyak M. Riza Khalid bertemu di Rut PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin untuk melakukan pembicaraan yang menghebohkan itu. Melalui pertemuan pada 8 Juni 2015 itulah kemudian terungkap adanya upaya-upaya untuk mendapatkan saham dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Isi dan substansi pembicaraan dalam pertemuan itu pun secara rinci sudah kita ketahui bersama. Novanto mengakui adanya pertemuan itu. Sudah benar Kejaksaan Agung mengusut kasus Novanto, sudah tepat pula arah penyelidikan lembaga itu dengan mengumpulkan barang-barang bukti baik berupa pengakuan maupun rekaman pembicaraan. Sehingga setelah didapatkan barang bukti yang mencukupi, penyelidikan kasus dapat segera ditingkatkan ke level penyidikan. Yang kita tunggu kini ialah langkah Kejaksaan Agung untuk meningkatkan status kasus Novanto dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ketika masuk ke tahap penyidikan, akan ada tersangka dalam kasus tersebut. Jaksa Agung Prasetyo sudah memastikan status kasus Novanto bakal beralih dari penyelidikan ke penyidikan. Itulah yang ditunggu-tunggu publik. Kejaksaan Agung tidak perlu ragu dalam menuntaskan kasus yang oleh Wakil Presiden Yusuf Kala disebut sebagai skandal terbesar di Indonesia itu. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden mendorong penegakan hukum dalam kasus ini. Publik pun mendukung sekaligus menggantungkan harapan kepada penegak hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung mesti segera memanggil dan memeriksa Novanto juga Riza Khalid. Pemeriksaan keduanya membuat kasus tersebut menjadi makin terang benderang. Peningkatan status kasus Novanto dari penyelidikan ke penyidikan akan menghindarkan tudingan bahwa Kejaksaan Agung cuma melakukan manuver politik. Lebih dari itu, Kejaksaan Agung telah memenuhi harapan rakyat.